Saya akan ceritain satu studi kasus nyata, bukan teori, ya, bukan hanya motivasi, tetapi cerita tentang cloud kitchen rumahan yang 3 hari pertama mengalami 0 order, hampir menyerah, sampai akhirnya order pertama masuk. Dan yang bikin menarik, bukan karena iklannya mahal. Kondisi awal, sebut saja namanya dapur Ibu Rina misalnya. Jualannya ayam sambal, rice bowl rumahan, masak di dapur rumah, ya, dan sudah daftar di GoFood atau GrabFood atau Shopee Food. Tapi masalahnya, hari pertama 0 order, hari kedua 0 order, hari ketiga 0 order. Ya, mental mulai turun, mulai mikir, apa rasanya nggak enak, padahal belum ada yang order, dan bahkan belum ada mencoba. Kesalahan awalnya, setelah dicek, ternyata kesalahannya klasik. Fotonya gelap, ya, di aplikasi itu fotonya gelap. Nama menunya kepanjangan, terlalu panjang, sehingga lupa dan tidak mudah untuk diingat. Ya, dilihat harga terlalu mahal dari pesaing-pesaingnya. Dan selanjutnya setelah dicek, tidak ada promo-promo pembuka yang menarik. Intinya, usahanya belum ramah untuk pembeli pertama. Mereka tidak bisa menarik pembeli pertamanya. Kemudian dapur Ibu Rina tadi melakukan perubahan-perubahan yang kecil. Ya, contohnya dia melakukan foto ulang untuk menu-menu yang mereka jual dari angle yang berbeda-beda dengan kualitas dan cahaya yang sangat terang. Kemudian merubah namanya menjadi nama yang jauh lebih simpel. Artinya tidak menurunkan secara drastis, dia hanya mengambil margin yang sedikit dari HPP-nya, dari harga pokok penjualannya. Ya, kemudian ditambahkan ada tagline-nya gratis sambal atau gratis minuman, gratis size yang lebih besar. Intinya dapur Ibu Rina tadi tidak mau mengganti menu, ya. Dia tidak keluar modal besar, hanya membuat menunya jauh lebih menarik dan menunya tadi jauh lebih mudah untuk dikenali dan lebih terang. Setelah itu semua, baru dia melakukan strategi yang pertama. Dia tidak mencari orang asing, dia mencari orang yang dia kenal. Dia share ke grup WA-nya dan menyuruh mereka untuk order melalui aplikasi. Ya, kemudian mereka minta feedback secara jujur dan memberikan review. Dan kalau sudah puas, diminta untuk memberikan bintang 5 di aplikasinya tadi. Artinya kita tidak meminta belas kasihan, tetapi meminta kesempatan pertama saja supaya running bisnis kita. Kemudian order pertama mulai masuk. Di hari keempat jam 11 siang, tahu ting gitu ya, order pertama masuk. Maka reaksi dari dapur Ibu Rina tadi bukannya senang, tetapi tegang. Masak ekstra hati-hati, packagingnya dibersihkan dan dikasih catatannya kecil. Terima kasih Anda telah mengorder ke kami dan menjadi pembeli pertama kami. Dia memberikan kartu itu atau ucapan atau kertas ucapan dan di dalam boxnya tadi. Kemudian dampak dari order pertama tadi, dari satu order itu dapat review bintang 5. Maka aplikasi mulai hidup. Order kedua mulai datang di hari berikutnya, ya, dan melakukan hal yang sama. Seminggu kemudian sudah mulai tembus di order kelima dan sampai order ke-8 setiap hari. Bukan viral, tetapi jalan secara organik. Dan ini yang akan bertahan. Saudara, pelajaran dari studi kasus ini sangatlah sederhana. Yang pertama, order pertama itu harus dikejar, bukan ditunggu. Oke, yang kedua, jangan menunggu sampai sempurna untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, lakukan saja. Dan yang ketiga, jangan gengsi untuk meminta bantuan di awal kita usaha. Ingat, kita tidak meminta-minta, kita hanya minta jalan supaya order pertama bergerak. Semua cloud kitchen yang sudah besar sudah pernah melakukan hal yang sama dan sudah pernah mengalaminya. Semua usaha cloud kitchen yang besar
pernah mulai dari order pertama. Jadi jangan pernah menyerah.